Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menganalisis 7 saham yang ingin saya lihat atau ingin saya review pergerakan dari saham-saham ini ya. Oke, jadi ini sengaja ya, dimana video ini sebelum-sebelumnya juga sudah saya upload 2 video dan ini adalah video yang ketiga ya. Jadi ini 3 video berturut-turut, dimana untuk menebus kemarin saya nggak ada upload video sama sekali ya, nggak ada upload video untuk technical analysis sama sekali. Oke, jadi untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload berikutnya ya. Oke, langsung aja untuk video yang pertama yang akan kita analisis adalah saham BSDE. Oke, kalau kita lihat dari saham BSDE sendiri, sekarang dia masih berada dalam resisten trendline downtrendnya ya di sini. Dimana ini adalah resisten trendline downtrend mayornya, sini resisten, dan sini resisten, dan ini adalah resisten. Oke, kalau kita lihat dari MA50 dan MA200 nya di sini masih, atau bisa dibilang masih downtrend ya, dimana garis MA50 masih berada di bawah garis MA200. Tapi kabar baiknya di sini garis atau candle sudah berada di atas garis MA200 nya. Jadi kalau dia bertahan di atas area sini, maka nggak menutup kemungkinan garis MA50 akan bergerak naik ke atas dan akan memotong garis MA200 sehingga membentuk pola golden cross, di mana garis MA50 akan memotong garis MA200 nya. Oke, seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat sendiri dari areanya sendiri, kalau bisa kita lihat sekarang dia dimana ini adalah area support dan resisten sebelumnya, dan kemudian area ini di breakout dengan volume yang kuat dan kemudian di retest di sini, dan kemudian dia langsung naik dan kembali reject lagi di area sini ya. Coba kita lihat di sini dia ada reject ya, reject kembali turun. Dan kalau kita lihat dari risk rewardnya, coba di sini kita lihat untuk saham BSDE. Oke, cut loss kita di sini. Dan resisten harapan kita bisa sampai ke resisten trendline downtrendnya ini ya. Oke, berarti bisa dibilang masih cukup bagus ya. Oke, masih cukup bagus, dimana coba kita lihat dulu sebelumnya dia rejectnya itu. Oke, berarti di sini coba kita lihat dimana di sini ada area rejection sebelumnya ya. Atau saya buat seperti ini aja. Oke, jadi saya hubungkan aja antara resisten sebelumnya. Jadi sini saya buatkan resisten mayornya, minornya. Jadi misal kita masuk di harga sekarang, jadi ada kemungkinan dia masih akan terpental lagi di area sini, tapi bisa dibilang ini resisten minor ya, resisten minor. Jadi kita masuk di harga 1020, dimana penutupan hari ini tanggal 31 Maret dengan cut loss kita di bawah area ini, dimana ini adalah area support resisten sebelumnya di sini. Di harga 975 ya. Jadi kita cut lossnya ketika dia menyentuh harga 975 dengan persentase cut loss kita adalah 4,41%, dan resisten terdekat kita ada di sini di resisten trendline downtrend minornya ini di harga 1050 sekitar 2,94%. Akan tetapi kalau seumpama ini berhasil di breakout ya, dia ada kemungkinan akan sampai ke resisten trendline downtrend mayornya ini. Jadi sekitar di harga 1145 ya, 1145 dengan presentasi 12,25%. Oke, tentunya ini pilihan kalian ya, Kalian mau masuk sekarang atau masuk nanti. Kalau saya pribadi, saya akan tunggu dulu dia sampai turunnya akan sampai kemana, dan saya akan tunggu ketika ada mulai pantulan candle hijau ya di sini. Di sini kan masih istilahnya masih kita kalau masuk sekarang berarti sama aja seperti kita menangkap pisau yang sedang jatuh ya, dan dia belum memantul sama sekali. Oke, jadi masih bisa aja dia ada kemungkinan dia akan menjebol area ini ya. Jadi kalau kita masuk sekarang ada kemungkinan kita kalau dia ternyata lanjut merah, ada kemungkinan kita langsung cut loss. Tapi kalau ternyata ada merah sampai kemana, dan mungkin seperti ini ya, merah dan kemudian muncul candle doji. Nah, di sini baru mulai ada indikasi kita bisa masuk ya. Oke, di sini candle doji, kemudian dia baru bergerak naik ke atas sampai ke area resisten trendline downtrendnya ini. Oke, jadi menurut saya kita tunggu aja dia turun sampai kemana, dan kemudian kita tunggu muncul candle hijau. Misal candle hijaunya muncul di harga 995, itu tentunya akan memperkecil wilayah cut loss kita walaupun di harga yang sama ya. Jadi cut loss kita akan berkurang kalau kita ambil di harga 995, jadi di persentasi cut loss kita cuma sekitar 2%. Dan untuk area resisten terdekat kita adalah di harga yang sama ya, di harga 1050. Jadi persentasenya akan semakin lebih tinggi ya di sini di 5,53%. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham BSD ini. Kalau secara trennya sendiri dia masih downtrend,
dimana garis MA50 masih berada di bawah garis M200, tapi kabar baiknya candle sudah berada di atas garis MA200 nya. Oke, jadi kita lihat aja di area sini apakah dia turunnya akan sampai kemana ya. Kalau kita turun dan kemudian muncul candle hijau, baru kita bisa mulai nebeng masuk di saham BSD ini ya. Tapi kalau untuk saat ini masih ada kemungkinan kalau dia merah-merah terus, masih ada kemungkinan dia akan lanjut turun ke bawah sini. Oke, seperti itu untuk saham BSD ini. Selanjutnya kita akan lihat saham Mayora. Di sini saham Mayora ini saya lihat dulu ini garis apa. Oh, ternyata di sini ada support dan resisten sebelumnya di sini di harga 1760 ini. Dan di sini saya buatkan area sekalian di mana itu adalah area pantulan sebelumnya. Di sini saya buatkan area, di sini area supportnya, dan ternyata hari ini dia menguat sekitar 2,03% ya, tetapi dia masih tertahan di area ini di bawah harga, atau di hari ini closingnya juga tepat sekali di area support atau resisten sebelumnya ya, di harga 1760. Coba kita lihat untuk risk rewardnya sendiri. Sini cut loss kita di sini aja. Oke, berarti bisa dibilang sekarang dia masih, kalau menurut saya dia masih menempel ya, istilahnya masih nempel di harga resistennya. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali reject. Coba kita lihat dari RSI-nya. Kalau di RSI sendiri ternyata dia baru aja breakout dari area 50 ya. Jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke sini ya untuk harga untuk candlenya. Oke, jadi kita lihat aja untuk Mayora ini sendiri, berarti coba aja kita bisa masuk misal di harga 1760, tentunya dengan pembatasan yang ketat ya. Kalau seumpama dia merosot dari area ini, kita bisa keluar dulu ya. Misal dia keluar turun dari area 1760, misal sampai menyentuh harga 1740, kita bisa keluar dulu, dimana cut loss kita berarti sekitar 1,14%, dengan persentase resisten kita ada di sini ya. Di sini adalah resisten trendline downtrendnya ya. Oke, di sini resisten, dan kemudian kemungkinan ini dia akan sampai ke resisten ini kalau dia berhasil breakout dari harga 1760 ini. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk saham Mayora ini kita bisa mulai coba masuk di harga 1760, dimana kalau dari RSI sendiri ternyata dia baru aja breakout ya. Baru aja breakout. Di sini juga volumenya juga masih dibilang masih bagus. Di sini sudah berada di atas garis MA20-nya untuk saham Mayora ini ketika dia menyentuh harga closingnya di harga 1760-nya ini. Cuman kalau menurut saya kita ambilnya ketika dia sudah lewat aja dari harga 1760 ya, misal harganya, atau kita ambil di closing ya, closing market atau di pra closing, misal dia ternyata closingnya di harga 1775, kita baru mulai ambil saham ini. Karena kalau masih di harga 1760 kita mulai ambil, ada kemungkinan dia akan kembali reject ke bawah ya. Oke. Jadi kalau ternyata dia reject ke bawah, kita bisa tunggu aja di area sini, dimana itu adalah area pantulan sebelumnya di sini. Dan resisten kita masih sama di harga sebelumnya di harga 1760, dengan cut loss kita 1 tick aja di bawah area sini, di bawah harga 1505, misal di harga 1485 di sini, dengan persentasenya 2,30%. Oke, seperti itu. Dan untuk resisten kita masih sama di harga 1760 dengan persentasenya 15,80% kalau dia itu reject ya. Kalau dia reject dari area sini, dari area harga 1760 dan kembali turun ke bawah, kita bisa tunggu di bawah sini. Tapi kalau ternyata dia lanjut naik ke atas, kita bisa tunggu dia breakout ya. Misal di harga berapa dari 1775, dengan resisten kita menjadi resisten trendline downtrendnya ini. Tentunya semakin lama resisten trendline, namanya dia trendline-nya downtrend ya, semakin lama kita harus tahu resikonya. Kalau resisten itu downtrend, jadi semakin lama akan semakin menyempit ya. Jadi misal kita ambil di harga 1775, lama kelamaan resisten kita akan semakin sempit, dan di sini bisa jadi sampai di harga 1840 yang sebelumnya kemungkinan kita dapat sekitar 7%-an, jadi sekarang cuma 3,66% ya. Atau lama kelamaan resisten kita akan setara dengan ini ya, setara dengan harga di mana kita masuknya atau di area supportnya, seperti itu. Jadi itulah resikonya kalau kita beli di saham yang mempunyai resisten downtrend itu sendiri. Oke, seperti itu untuk saham Mayora ini. Jadi kita lihat aja nanti di harga 1760 ini apa yang terjadi, apakah dia nge-breakdown atau apa istilahnya, atau reject dari harga 1760 ini, atau dia lanjut breakout. Kalau dia lanjut breakout, kita bisa buy on breakout di area sini. Dan resisten kita adalah resisten trendline downtrendnya ini. Tentunya di sini
kalian bisa pause video ini dan copy garis area resisten trend downtrend ini di trading view kalian tentunya, karena ini penting karena ketika saya sebutkan sekarang di harga resistennya 1900 misalnya, belum tentu besok ketika 2 hari lagi atau 3 hari lagi dia resisten masih sama ya, karena dia lama kelamaan resisten ini akan turun ya. Oke, untuk saat ini sendiri kalau saya prediksi dia akan sampai ke resisten trend downtrendnya di harga 1895, tapi belum tentu, semakin lama dia bergerak jadi semakin sempit juga area resistennya. Oke, seperti itu untuk Mayora ya. Jadi kita tunggu. Kalau secara garis besar sendiri dia masih downtrend, bisa kita lihat dari garis MA50 dan MA200 nya masih downtrend, dan dari area resisten trendline-nya juga dia masih berada jauh di bawah resisten trendline downtrendnya. Cuman di sini dia istilahnya sudah mendekati area support sebelumnya ya. Jadi kalau dia berhasil breakout, ada kemungkinan dia akan lanjut breakout lagi dari area resisten trendline downtrendnya ini. Dan di sini juga bisa kita lihat sendiri dia masih tertahan di garis MA50-nya. Oke, jadi kemungkinan kuatnya dia untuk reject itu ada 2 ya. Pertama, dia tertahan di resisten MA50-nya, kedua dia tertahan di area support resisten sebelumnya di harga 1760. Oke, kita lihat aja nanti untuk saham Mayora apakah dia reject ke bawah sini. Kalau reject kita bisa ambil di bawah sini di harga 1505, atau kalau dia breakout kita bisa ambil di harga breakoutnya di harga 1775 misalnya, dengan cut loss 1 tick atau 2 tick aja di bawah area-area ini. Oke, selanjutnya ada saham Friend. Saham Friend ini dia ternyata bisa dibilang hari ini dia reject ya, dimana di sini ada area support resisten sebelumnya, di sini area resisten ya, di sini resisten, kemudian resisten di breakout dan menjadi area support di sini, dan kemudian di breakout dan naik lagi, dan di sini menjadi area support lagi dan lanjut naik lagi, dan di sini retest untuk menjadi area supportnya dan naik, dan di sini juga menjadi area support berikutnya, dan kemudian di reject dan sini tertahan untuk menjadi area resistennya. Oke, berarti sama seperti saham Mayora sebelumnya, di sini ternyata dia juga tertahan di area, cuman bedanya di sini dia candlenya sudah merah ya. Kalau Mayora tadi candlenya masih hijau, dan di sini juga posisinya saya bilang sama, dimana dia sekarang berada atau tertahan di area resisten support resisten sebelumnya, dan dia juga masih tertahan di bawah garis MA50-nya, dimana MA50 berfungsi menjadi area resisten. Bisa kita lihat di sini ketika sampai ke MA50 dan kemudian dia kembali lanjut turun ke bawah. Oke, berarti untuk saham Friend ini berarti dia ada kemungkinan akan lanjut reject ya di sini. Oke, kalau kita lihat sendiri dari RSI sendiri dia juga sudah menungkik ke bawah, dimana ketika dia menyentuh area 50 kemudian dia mental ya, bisa dibilang mental, ada kemungkinan dia akan kembali ke area 30-nya ini. Oke, bisa kita lihat jelas ya di sini RSI-nya. Berarti ada kemungkinan untuk saham Friend ini akan turun ke bawah sini. Oke, kita lihat aja, kita tunggu di bawah sini. Cut loss 1 tick aja di bawah sini, misal di harga kita masuk di harga 69, ketika dia turun dan ada mulai pantulan, sudah muncul istilahnya kekuatan buyer ya. Jadi sellernya sudah mulai tertekan dengan munculnya buyer yang mulai akumulasi saham ini, misal di harga 69 dengan cut loss kita di harga 67, dengan resisten kita sama seperti sebelumnya di harga 80 misalnya, di bawah garis MA50 dan di area support resisten sebelumnya ini. Jadi dengan persentasi resisten kita di harga 80 adalah 15,94%, dan cut loss kita di harga 67 dengan persentasi 2,90%, dengan catatan kita masuk di harga 69 ya. Oke, jadi seperti itu untuk saham Friend ini. Jadi di sini dia sudah jelas ya akan ada rejection. Jadi kita tunggu aja di bawah sini untuk saham Friend ini. Oke, selanjutnya kita akan lihat saham SIMP. SIMP ini secara tren jangka panjangnya dia masih bagus ya, masih uptrend, dimana garis MA50 berada di atas garis MA200 dan baru aja sebenarnya terbentuk pola golden cross di sini. Oke, ini saya hapus aja, ini udah nggak perlu. Terus ini juga sementara saya hapus aja, ini udah nggak perlu karena itu nanti bikin ribet ya, bikin rancu. Saya nggak suka yang garis-garis terlalu banyak seperti itu karena bikin rancu ya. Oke, jadi seperti ini kalau kita lihat, saya hilangkan dulu ininya. Bisa kita lihat area di sini adalah area support dan area resisten sebelumnya di sini. Nah, di sini ternyata dia sampai ke area sini, di mana area ini adalah area, bisa dibilang area resisten sebelumnya. Ketika di sini berhasil di breakout dengan volume yang kuat dan kemudian dia
retest di sini dan kemudian ternyata nggak kuat ya, ternyata dia lanjut reject di sini, di breakdown sini, dan kemudian di sini retest ya, kembali retest ada area resisten, dan kemudian di sini juga menjadi retest lagi menjadi area resisten dan ternyata mental. Oke, berarti kita bisa tunggu aja saham SIMP ini di area sini. Misal di harga 480 dengan cut loss kita 1 tick aja di sini. Di harga 464 ya untuk cut loss kita dengan persentasinya 3,33% dengan resisten kita di sini misal di harga 514 dengan persentasi 7,08%. Tentunya kalau dia ternyata closingnya berhasil breakout dari area ini, kita bisa hold dulu dengan harapan kita dia bisa sampai ke area resisten selanjutnya di sini. Di harga 546 dimana itu adalah area resisten sebelumnya, dan sini juga ada area rejection sebelumnya. Oke, jadi sekitar persentasinya kalau dia berhasil breakout dari area ini, dari harga 516 ini, dia akan kemungkinan dapat sampai di harga 546 dengan persentasi 13,75%. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini sudah terbentuk jelas dia reject ya, reject, dan kita bisa tunggu di area sini. Tetapi ternyata kalau misal dia nggak turun sampai ke harga 480, kita bisa pertimbangkan aja dimasuk di harga di atasnya ya, misal di harga berapa, 484. Yang penting cut loss kita masih lebih kecil dibandingkan dengan wilayah resisten terdekat kita ya, jadi masih aman untuk risk rewardnya. Nanti di akhir video akan saya berikan contoh bagaimana cara melihat atau menentukan risk reward kita. Oke, seperti itu untuk saham SIMP ini. Di sini sudah terbentuk jelas dia akan reject, kita tunggu di bawah area sini di harga 480 misalnya, atau ternyata kalau dia nggak sampai ke bawah sini dan kemudian lanjut ngegas naik ke atas breakout dari area di atas harga 516 ini, kita bisa ambil di harga sini misal di harga 516 ya, dengan cut loss kita aja di bawah 1 tick di bawah area sini misal di harga 508 dengan resisten kita di sini di harga 546 ya. Kalau kita buy on breakout ternyata dia nggak turun, ternyata turunnya cuma sedikit dan kemudian dia langsung breakout, kita bisa jemput ketika di harga 516 dengan persentasinya untuk resistennya ada di sini di harga 546 dengan persentasinya 5,82% dan cut loss kita di harga 508 dengan persentase 1,55% dengan catatan kita masuk di harga 516 ya. Oke, untuk saham SIMP ini secara tren jangka panjangnya bagus ya saham ini, selagi masih candle masih berada di atas garis EMA 50 nya berarti masih aman ya. Oke, RSI nya juga dia sekarang sudah berada di bawah area 50 ya, jadi ada kemungkinan dia akan mental atau dia lanjut breakout ya. Sini dia kan sudah nge-breakdown area 50 dan kemudian dia retest menjadi area 50 ini untuk menjadi area resisten. Apakah dia berhasil breakout ataukah di sini cuma menyentuh untuk jadi area resisten dan lanjut turun atau enggak? Berarti kalau dilanjut turun dia berarti akan sampai ke area sini ya di harga 480-an ini untuk saham SIMP ini. Ya, kita pantau aja SIMP apakah dia lanjut turun ke bawah ataukah dia nanti cuman sedikit ini. Di sini juga sudah terbentuk doji ya. Doji, dan bisa kita lihat di sini volumenya juga sudah hijau. Jadi ada kemungkinan di sini ada dua kemungkinan, masih lanjut naik atau di sini akan ada pembalikan reversal di mana seperti sebelumnya terbentuk doji dan kemudian harganya naik ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat saham BMTR. Oke, BMTR ini ternyata dia di sini bisa kita lihat ternyata sama ya seperti pola sebelumnya, ketika dia menyentuh area resisten ini di harga 274 di sini dia tertingginya fokus di high ini ya. Di sini di harga 274 dia langsung lanjut reject ya di sini. Oke, berarti di sini sekarang dia sudah reject, kita tinggal tunggu aja. Di sini kita bisa pertimbangkan area ini adalah area bisa dibilang support yang kuat ya di sini. Di sini support yang kuat, di sini support, di sini support, di sini juga support, dan di sini juga menjadi area support. Nah, jadi kita tunggu aja ketika dia turun ini, apakah nanti akan muncul candle pantulan atau enggak di area sini. Misal ada muncul candle inverter hammer atau candle hammer di sini, kita bisa masuk di harga 260 dengan cut loss 1 tick aja di bawah area sini, dan resisten kita sama seperti sebelumnya di harga 274 ya. Oke, misal di harga 260 kita masuk dan cut loss kita di harga 254 dengan persentasi 2,31% dan resisten kita di harga 274 dengan persentasi 5,38% untuk saham BMTR ini. Oke, tentunya kalau dia berhasil breakout dari area ini atau closingnya di harga 280
di harga 280 kita bisa hold dulu ya, dengan harapan kita dia bisa akan sampai ke harga 290, dimana itu adalah resisten sebelumnya ya, dengan presentasi yang akan kita dapat kalau kita masuk di harga 260 dengan presentasi take profit kita adalah 11,54% dari saham BMTR ini. Oke, tentunya kalau dia ternyata di sini bablas lanjut terus ke bawah, area yang bisa kita pertimbangkan adalah ini ya, area support sebelumnya. Selanjutnya di sini berarti kita bisa tunggu di area sini, misal di harga 242 dengan cut loss yang sama ya, 2 tick atau 1 tick di bawah area sini. Misal di harga 242 kita masuk, cut loss kita di harga 236 dengan resisten kita di harga 256 ya, dengan presentasinya 5,77%, dimana area ini adalah area support sebelumnya ya. Oke, so untuk saham BMTR ini berarti kita tinggal tunggu aja apakah di sini ada pantulan atau enggak. Kalau ada pantulan kita bisa mulai masuk. Tapi kalau ternyata pantulan yang enggak ada, ternyata masih lanjut merah, berarti dia akan nge-breakdown lagi area ini dan bisa kita tunggu di harga-harga 240-an ini. Oke, seperti itu untuk saham BMTR. Selanjutnya kita lihat dari RSI-nya, ternyata di sini juga sudah menungkik ya. Jadi ada kemungkinan dia sudah dengan pola sebelumnya, ketika dia menyentuh area 50 dia kembali naik ke atas ya. Jadi di sini dia sudah mendekati area 50. Jadi sama seperti candle yang ini. Jadi di sini pertanyaannya nanti ketika menyentuh area 50 apakah dia mantul? Nah, apakah di sini dia menyentuh area sini misal di harga 258 apakah dia mantul atau enggak ya? Oke, ternyata kalau ternyata dia merah, masih merah, berarti dia akan bablas ke bawah atau nge-breakdown area support sebelumnya ini. Oke, seperti itu untuk saham BMTR. Selanjutnya kita akan lihat saham MPMX. Oke, MPMX ini ternyata kemarin reject ya dari sini, dari resisten ini, dimana di harga 1245 ini, dan persis dia menyentuh di harga 1245 dan kemudian lanjut turun, dan hari ini dia sudah ada konfirmasi candle hijau di sini walaupun volumenya masih kecil ya. Coba kita lihat dari risk rewardnya. Kalau kita masuk di sini, cut loss itu 1 tick aja di bawah area sini, atau kita lihat dari garis MA-nya. Oke, berarti kita maksimalkan aja cut loss-nya di bawah garis MA 50-nya. Jadi kalau kita masuk di harga 1125, cut loss kita di harga 1050 di bawah garis MA 50-nya sekalian, dan resisten kita sama seperti sebelumnya di harga 1245 ya. Di presentasinya 10,67%, dimana di sini berarti sudah ada pantulan ya, sudah ada pantulan indikasi bahwa saham ini akan kembali naik lagi setelah dia reject di area sini. Melihat dari trendnya sendiri secara jangka panjangnya dia masih bergerak uptrend ya, dimana garis MA 50 masih berada di atas garis MA 200 dan candle-candle sekarang masih berada di atas garis MA 50-nya, dimana di sini dia breakout dan kemudian di sini sudah retest dan kemudian dia sudah muncul ada candle pantulan di sini. Oke, seperti itu untuk saham MPMX ya. Jadi kita bisa masuk di sini sekarang dengan persentase cut loss kita masih di bawah 10%, masih 6,67%, dan resisten kita udah lumayan ya, 10,67%. Oke, selanjutnya ada saham DMAS. Oke, DMAS ini masih bergerak stagnan ya di area sini. Berarti kalau saya simpulkan selagi dia masih berada di atas area ini berarti masih aman ya. Selagi dia masih berada di atas harga 182 berarti masih aman. Dan masih ada kemungkinan dia juga masih bisa ngegas nanti karena dia mau mendekati hari pembagian dividen, tapi bisa juga dia tetap bergerak, istilahnya bergerak sideways seperti ini terus menerus sampai dia menyentuh area pembagian dividennya ini ya. Oke, seperti itu untuk kita lihat. Coba kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri, cut loss kita di sini dan resisten kita, harapan kita di area resisten trendline downtrendnya ini, dimana ini adalah resisten trendline downtrend mayornya ya di sini. Di sini resisten, dan ini adalah resisten selanjutnya. Kalau seumpama dia berhasil naik, ya kemungkinan dia cuma akan sampai ke area resisten trendline downtrendnya itu. Nah, yang sini kalau kita lihat, kalau terdekatnya mungkin di sini ya di harga 207 ya di sini, ketika mungkin di area sini dia naik nanti untuk ada sentimen ketika saham ini sudah mengumumkan akan membagi dividennya, maka sudah akan mulai muncul akumulasi dan untuk itu dia akan bergerak naik dan di sini akan sampai ke area resisten trendline downtrendnya ini dan kemudian dia kembali turun lagi ke bawah. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita masuk di harga 185 penutupan hari ini, cut loss kita 1 tick aja di bawah area sini, dimana ini area support sebelumnya.
Dan resisten kita harapannya dia akan sampai ke harga 207, atau bisa kalian pause dulu video ini dan kalian buatkan area resisten trend downtrend ini di trading view kalian ya. Kalian contoh di sini, kalian tarik garisnya dari ini resisten sebelumnya di sini, dan kemudian sampai di sini kalian buat garis lurus seperti ini ke bawah ya. Kenapa? Karena ini lama kelamaan akan semakin lama semakin turun ya resistennya. Oke, jadi di sini bisa jadi dia cuman sekitar di harga 206. Kalau dia sampai ke sini juga dia akan sampai ke harga 204. Jadi semakin lama semakin turun seperti itu untuk area resisten trendline downtrendnya itu. Oke, tentunya sekarang kalau mau masuk sekarang juga masih aman ya, masih aman. Dimana tingkat cut loss kita cuman sekitar 2% di harga 181. Kalau kita masuk di harga closing hari ini di harga 185. Oke. Seperti pola sebelumnya, ketika saham ini mau bagi dividen pasti dia naik dulu ya di sini. Di sini tanggal 10 Desember dia mau bagi dividen dan dia sebelumnya naik ya. Di sini juga ketika di tanggal 21 Mei dia mau bagi dividen, di sini juga dia naik ya. Oke, seperti itu. Jadi ada kemungkinan dia saat ini akan berada di fase dia akan mendekati bagi dividen ya di bulan Mei. Jadi ada kemungkinan dia sebentar lagi akan di fase di markup ya, dinaikkan dan kemudian kembali dibanting lagi ketika dia sudah mendekati masa ex-date-nya untuk saham DMAS ini. Oke, jadi seperti itu, berarti sudah ada 7 saham yang kita analisis pergerakan atau kita lihat technical analisisnya dari saham-saham ini ya. Jadi ada beberapa yang sudah istilahnya sudah retestnya mendekati area support dan kita tinggal tunggu pantulannya aja. Ada juga yang dia sudah naik dan masih tertahan di area resisten, kita tunggu dia breakout atau ternyata dia reject dan kita tunggu lagi di area supportnya. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi sekian aja dari 7 saham ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk kalian like dan komen di bawah untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Dan untuk kalian yang belum gabung di grup WhatsApp bisa gabung ya, linknya ada di bawah di deskripsi, nanti kalian cari aja. Kita bisa diskusi bareng-bareng di situ dan kita bisa tanya jawab ya, jadi saham-saham apa yang akan menarik ke depannya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.